Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama aku ucapkan selamat bertemu dan selamat datang di sekolah kalian yang baru, yaitu Madrasah Sanawiyah Hidayat Salam Sungai Danau. Mudah-mudahan kalian menimba ilmu yang bermanfaat di sini dan betah belajar di sini dengan sungguh-sungguh dan giat, dan mendapat berkah dengan menuntut ilmu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek dulu apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Yuki? Ya, apa keterangannya ada? Tidak ada ya. Jadi hari ini cuma satu orang yang tidak hadir ya. Ya, yang kedua Bapak ingin menanyakan, apakah kalian sudah melaksanakan tugas kebersihan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ke depannya setiap kita belajar kelas juga harus siap dengan bersih. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Apa hadis Nabi? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Setelah ya, sebelum kita mulai, kalau kita ingin supaya kalian semangat, jangan ngantuk dulu. Coba. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia. Cinta Pancasila. UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI. Harga mati. Yes. Nah, itu semangatnya. Jadi dalam setiap pelajaran kita harus semangat. Jangan loyo, ya kan? Semangat kita, jangan sampai kita loyo. Orang yang dapat ilmu itu adalah orang yang menuntut ilmu yang semangat. Ya. Nah, biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya diawali dengan berdoa. Bisa kita baca doa? Bisa. Nah, coba kita sama-sama mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya, mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi, kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Ya, untuk itu kita mulai dulu. Untuk hari ini kita mulai pembahasan yang pertama, materi kita yaitu akidah Islamiyah atau akidah Islam. Nah, apa itu akidah Islam? Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Ada? Ya. Akidah Islam. Nah, pelajaran yang telah lalu tentang akidah Islam. Nah, masih ingat pelajaran yang lalu? Masih. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak mulai materi hari ini tentang akidah Islam, Bapak ingin menjelaskan dulu tujuan kita mempelajari akidah Islam atau akidah Islamiyah. Yang pertama, siswa-siswi sekalian atau peserta didik dapat memahami
apa pengertian akidah Islam. Apa pengertian akidah Islam. Yang kedua, dapat memahami dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dalil dan tujuan akidah Islam. Dalilnya apa dan tujuannya apa? Tujuan kita pelajari akidah Islam serta manfaat kita mempelajari akidah Islam. Manfaatnya apa? Nah, jadi siswa diharapkan dapat memahami pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, dalil-dalil akidah Islam, dan tujuan mempelajari akidah Islam, serta manfaat kita mempelajari akidah Islam. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita supaya kalian paham apa tujuan kita belajar. Yang kedua, para siswa atau peserta didik dapat menghubungkan akidah Islam dengan iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi kita bisa peserta didik dapat hubungannya apa hubungan akidah Islam, iman, Islam, dan ihsan. Nah, nanti Bapak jelaskan. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster. Nah, dapat kita membuat poster. Ada tugas poster di karton bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi itulah di antara tujuan pembelajaran kita materi hari ini. Selanjutnya kita memasuki materi inti. Materi pembelajaran inti. Ya, Bapak jelaskan dulu pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Nah, sambil kita melihat di layar, sambil kalian mencatat, melihat di buku kita sambil memperhatikan di layar proyektor. Sambil dicatat. Jelaskan dulu akidah Islam. Akidah itu asal kata dari bahasa Arab. Akidah itu berasal dari bahasa Arab. Aqoda, asal katanya aqoda yaqidu. Akidah berasal dari bahasa Arab. Apa? Aqoda yaqidu aqidatan. Akidah berasal dari bahasa Arab. Aqoda yaqidu aqidatan. Yang artinya ikatan atau perjanjian. Ikatan atau perjanjian. Jadi akidah berasal dari bahasa Arab. Apa? Aqada yaqidu aqidatan. Yang artinya ikatan atau perjanjian. Nah, jadi akidah itu asalnya dari bahasa Arab. Aqada yaqidu aqidatan. Akidah secara istilah, secara pengertiannya adalah keyakinan hati atas sesuatu. Nah, ketika kita meyakini sesuatu, berarti kita mempunyai akidah. Ya. Nah, kita meyakini sesuatu, itu namanya akidah. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang Islam. Nah, kita meyakini sesuatu. Yang sesuatu tersebut terdapat dalam ajaran Islam. Nah, itu namanya akidah. Akidah itu ada akidah yang benar, ada akidah yang sesat. Akidah yang benar itu adalah akidah Islam. Akidah yang sesat ada akidah orang Yahudi, ada akidah orang Nasrani, ada akidah yang lain. Nah, jadi secara bahasa pengertiannya akidah Islamiyah ialah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Jadi akidah Islam ialah pokok-pokok kepercayaan
yang harus diyakini, yang wajib kita yakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Jadi setiap kita yang beragama Islam, mengaku dirinya Muslim, dia harus meyakini dengan sepenuh hati keyakinan atau kepercayaan yang ada dalam agama Islam, pokok ajarannya. Jadi akidah itu adalah pokok ajaran dalam agama Islam yang wajib kita yakini. Ini pertama. Selanjutnya akidah. Akidah itu mempunyai dasar. Nah, tentu ada dasar. Ada dasarnya, tidak sembarangan ambilannya. Nah, jadi akidah itu mempunyai dasar. Nah, ada ambilannya. Dasar akidah itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Dasarnya Al-Quran. Jadi suatu akidah Islam tidak boleh melenceng, tidak boleh melanggar, tidak boleh berlawanan dengan ajaran Islam. Yang kedua, dasar dari akidah Islam itu adalah hadis. Apa itu hadis? Perkataan, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan dari Nabi. Nah, itulah. Jadi akidah memiliki dasar ada dua. Yang pertama adalah sumber akidah adalah Quran. Yang kedua adalah hadis. Nah, kita contoh yang kita ambil dari Quran itu dijelaskan dalam surah An-Nahl. Dijelaskan dalam surah An-Nahl. Dan surah Al-Ikhlas. Nah, perhatikan surah Al-Ikhlas. Mungkin kita sudah tahu surah Al-Ikhlas. Apa surah Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dasar akidah kita orang Islam. Apa isinya? Katakan olehmu hai Muhammad, dialah Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Jadi kita wajib meyakini akidah kita di dalam hati bahwa Allah itu esa. Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu ada esa, itu bukan ajaran Islam, bukan akidah Islam. Akidah Islam menetapkan Tuhan satu. Kalau boleh Tuhan dua, tidak Tuhan dua berarti kafir. Ialah bukan akidah Islam. Misalnya orang Nasrani itu Tuhannya tiga, Tuhan misi anak. Ialah orang Kristen itu Tuhan anak, Tuhan ibu, masa Tuhan misi anak. Ialah, nah Nabi Isa itu dikatakan Yesus anak Tuhan ya. Padahal Tuhan menyatakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Nah, segala sesuatu hanya bergantung kepada Allah. Kita wajib meyakini tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Ini akidah pokok ajaran kita yang wajib kita yakini. Yang ketiga dalam Quran disebutkan lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanak. Allah tidak beranak. Allah itu ada misi anak. Dan Allah itu ada dilahirkan, ada diperanak. Karena Allah ada dengan sendirinya. Sebelum alam diciptakan, sebelum sesuatu ada di dunia, Allah sudah ada. Allah sudah sedia. Karena Allah bersifat kidam. Allah tidak diperanakkan. Nah, itulah Allah tidak diciptakan. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Nah, jadi tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, yang bisa menandingi Allah, karena Allah adalah zat yang kuasa. Inilah dasar kita yang ada dalam Quran, termasuk dari pokok-pokok keyakinan kita, termasuk dasar-dasar kita dalam memahami akidah Islam. Yang kedua, nah, dasar-dasar akidah Islam yaitu selain Quran adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
Nah, Abu Hurairah, ini Bapak bacakan, nah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fatahu Jibrilu faqala mal imanu qal al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apanya Nabi, bahwa pada suatu hari, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari bersama dengan para sahabat, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang malaikat Jibril alaihis salam. Lalu malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah, mal iman, apakah arti iman? Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa arti iman? Mal iman, apa arti iman? Apa aja Nabi? Al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Lalu Nabi menjawab pertanyaan malaikat tadi, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, apalagi pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit atau hari akhirat. Nah, jadi dari hadis ini menjadi dasar kita, akidah kita, bahwasanya yang disebut dengan iman adalah ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita mengimani malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar, berarti orang itu sudah mempunyai akidah yang kita sebut dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah, pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga kitab-kitab Allah, yang keempat percaya kepada Rasul Allah, yang kelima percaya kepada hari kiamat, yang keenam percaya kepada qadar baik dan buruk semua datang dari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jahat dan baik semua datang dari Allah. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, jadi iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, apalagi rasul-rasul, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah. Iman, dengan kita belajar akidah, dengan kita mempelajari akidah, kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang hak dan yang baik, yang batil. Selanjutnya, tujuan mempelajari akidah adalah memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, memelihara manusia dari kesyirikan. Kalau peringkatnya memelihara manusia dari kesyirikan. Orang yang mempunyai akidah, orang yang punya keyakinan, orang yang punya keimanan dan akidahnya benar, dia terlepas dari sifat syirik. Apa itu syirik? Menyebutkan Allah. Kita maunya bukan syirik, sudah belajar akidah sudah. Nah, jadi belajar akidah itu memelihara kita dari syirik. Ya, itulah diantara tujuan-tujuan akidah. Selanjutnya lagi apa manfaatnya? Nah, manfaatnya apakah kita belajar akidah? Jadi kita belajar akidah itu juga harus mempunyai manfaat. Nah, yang pertama adalah membebaskan diri kita dari penghambaan kepada selain Allah. Jadi diri kita terbebas dari menghambakan diri kepada selain Allah. Orang yang punya akidah, orang yang punya keyakinan, orang yang punya itikad, dia
tidak menyembah yang lain kecuali hanya menyembah Allah. Dia terbebas dari yang lain. Yang kedua, dirinya merasa aman dan tentram, tidak takut pada rezeki, tidak takut kepada jin, hantu dan lain-lain. Nah, orang yang punya keyakinan, orang yang punya tauhid, dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Lawan hantu kada takutan, lawan jin kada takutan, siapapun kada takut. Ya, hanya kada takutan mati kelaparan, kada takut lawan rezeki, karena dia yakin. Orang yang beriman yakin setiap rezeki sudah diberikan oleh Allah. Allah sudah menjamin setiap umat, setiap manusia. Allah sudah menjamin setiap kita diberi dengan rezeki. Yang ketiga, akidah itu memberikan kita kekuatan, sehingga kita hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Kalau kita berharap kepada selain Allah itu tadi harap atau tadi harap. Karena selain Allah itu kekurangan, selain Allah itu lemah. Allah yang zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha apa? Yang maha pemberi, Allah zat maha pengampun. Ya itu dulu lah. Nah, sebelum Bapak melihat kesimpulan, Bapak bisa semangat lagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia. Cinta Pancasila. NKRI 45. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Yes. Nah, selanjutnya, Bapak ingin menjelaskan ya hubungan antara akidah Islam, iman, Islam dan ihsan. Telah iman, Islam dan ihsan. Nah, iman tadi apa iman? Iman kita jelaskan dulu Islam. Apa arti Islam? Islam itu berasal dari bahasa Arab. Apa arti Islam dulu lah. Nah, jadi sebagai orang Islam kita harus tahu dulu apa arti Islam. Islam artinya Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat. Nah, itu arti Islam. Sedangkan menurut istilah atau pengertian Islam, nah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk hanya kepada Allah. Nah, jadi agama Islam itu kita hanya berserah diri, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah yang disebut dengan Islam. Melaksanakan sholat 5 waktu, berserah diri, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, apalagi naik haji bagi yang mampu. Jadi orang Islam itu orang yang berserah diri, tunduk dan patuh semua aturan Islam. Yang kedua iman. Apa itu iman? Iman ialah wa tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu dalam bahasa Arab. Nah, isan ialah iman ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi iman tadi tidak cukup hanya dengan untung, tetapi harus dengan anggota badan. Hati membenarkan, mulut mengucapkan, anggota tubuh yang lain melaksanakan. Mulut kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapkan dengan lisan, dengan mulut, dibenarkan oleh hati. Hati kita membenarkan, meyakini. Nah, lalu membuktikan dengan amal perbuatan. Itulah pengertian Islam. Apa? Iman. Jadi iman tadi hati menunjukkan, kalau Islam tadi melaksanakan segala tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Selanjutnya ihsan.
Selanjutnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah kebaikan, artinya berbuat baik. Nah, yaitu hubungan manusia dengan Allah sebagai makhluk. Ialah, nah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Nah, jadi ihsan itu artinya berbuat baik. Kita melakukan perbuatan baik dan diri kita merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, semuanya dilihat dan didengar oleh Allah. Nah, jadi ihsan itu kita selalu berbuat baik, nah, kepada Allah. Nah, jadi ihsan ini kita berbuat baik kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Nah, Bapak jelaskan hubungan Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sedangkan iman adalah meyakini dan mengucapkan pakai mulut, diyakini tidak mati dan dilaksanakan oleh anggota tubuh. Sedangkan ihsan ialah kita berbuat baik, melakukan amal-amal soleh, melakukan perbuatan baik, dan kita selalu merasa diri kita dilihat oleh Allah. Kalau kita kadang melihat Allah, yakin Allah melihat diri kita. Karena kita merasa diawasi Allah, jadi hubungannya adalah orang Islam tunduk kepada Allah, menunjukkan dia beriman tadi dia meyakini apa yang dia amal, lalu dia melakukan perbuatan baik. Hubungannya iman, Islam, dan ihsan adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan adalah sama-sama melaksanakan perintah Allah untuk menjadi manusia yang baik, menjaga hubungan yang baik kepada Allah. Ya. Mungkin hari ini hanya itu yang bisa dulu Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, Bapak berikan dulu, Bapak beri kesempatan di antara kalian ada yang ingin bertanya. Coba siapa yang ingin bertanya, silakan. Ya, yang ingin bertanya sebutkan namanya, acungkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebutkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Saputra. Ya. Apakah orang yang akidahnya benar bisa masuk surga? Ya, pertanyaan dari Reja Saputra tadi. Ya, apakah akidah orang yang benar itu bisa masuk surga? Yuk, ada yang dan kalian? Yuk, silakan di antara kalian. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Sebelum Bapak, ya silakan sebutkan namanya. Nama saya Ahmad Agus Salim. Agus Salim. Jawabannya adalah ya orang yang akidahnya benar, dia tidak berbuat dosa dan maksiat yang tidak mengampuni Allah, maka ia masuk surga. Oh, maka dia masuk surga. Nah, orang yang belum punya akidah, kita beri hapus dulu kepada kawan kita Agus. Nah, jadi pertanyaannya, apakah orang yang akidahnya benar bisa masuk surga? Nah, jawab oleh Agus, orang yang akidahnya benar, selama dia tidak berbuat maksiat dan dosanya diampuni oleh Allah, maka dia masuk surga. Nah, kalau kita beriman, kalau kita mempunyai akidah yang benar, asal kita jangan berbuat maksiat, itulah maka kita akan masuk surga. Tapi kalau yang berbuat maksiat, Bang, dia akan masuk ke dalam neraka lalu disiksa, tapi dia akan kena dibangkit lalu masuk ke dalam surga karena dia punya akidah yang benar. Paham? Paham. Pertanyaan yang kedua, ya, Bapak silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Ya. Pak, apakah arti bertauhid? Apakah arti bertauhid? Ya, apakah arti bertauhid? Apakah arti bertauhid? Ya, siapa yang bisa menjawab? Sebelum Bapak berikan penjelasan, ada yang bisa? Bapak lempar dulu kepada kalian. Ya, angkat tangannya. Sebutkan namanya. Siapa? Siapa yang bertanya? Silakan. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Ya. Saya mau bertanya, Ya. apakah iman itu bisa naik turun? Apakah iman itu bisa naik turun? Ya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi teman kita Muhammad Rifki menanyakan sesuatu. Dia menanyakan, apakah iman itu bisa naik turun? Ya. Ya, apakah ada kalian ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Bukan namanya. Nama saya Eugenio Rahman. Saya mau menjawab, ya, iman bisa bertambah dan bisa berkurang karena itu perlu kata pupuk dengan meningkatkan ibadah, ilmu, dan amal. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa turun naik iman itu. Lah, ya jawaban yang bagus, kita beri aplaus dulu. Ya kawan kita, iman itu lah, supaya iman itu bertambah perlu kita pupuk dengan meningkatkan amal. Rajin beramal, ya lah, rajin beribadah, rajin menuntut ilmu supaya iman kita menjadi bertambah. Nah, itu dulu, hanya ini dulu lah. Nah, sampai di sini dulu pelajaran yang Bapak berikan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran yang akan datang kita dapat lebih semangat lagi, ya lah. Dan ilmu yang kita ajarkan hari ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Jawaban ya. Nah, sebelum itu kita beri semangat. Duduk. Ya. Duduk. Sebelum kita pulang kita beri semangat dulu. Selamat pagi. Siapa kita? Anak Indonesia. Cinta Pancasila. Nah, mungkin pembelajaran dulu dapat cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya, sehingga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna dan dapat berkah dunia akhir. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam pembelajaran yang akan datang kalian lebih semangat lagi, kalian lebih bergairah lagi, dan dapat ilmu yang lebih hot lagi. Amin. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, baiklah kita mengambil berkah, kita berdoa bersama. Kita mulai berdoa bersama. Kita mulai 1, 2, 3.